Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal dari channel saya. Saya adalah seorang petani dan ini adalah vlog petani saya. Dan ini adalah tanaman saya, tanaman timun. Ini kurang lebih usianya sudah hampir 70 hari. Jadi sudah hampir mati, mungkin bisalah dibuli-buli gitu ya teman-teman. Ini adalah vlog pertama saya. Ingat, ini adalah vlog, bukan tutorial tentang pertanian, juga bukan tentang edukasi. Ini adalah murni vlog. Jadi jika ada kesalahan ataupun masukan-masukan yang menurut teman-teman tidak sesuai, ya mohon maaf lah saya, karena saya bukan ahli dalam pertanian. Saya hanya vlog aktivitas saya. Nah, ini tanaman saya, ini udah berumur, ya tadi saya katakan sekitar hampir 70 hari, sekitar 68 67 sampai 70. Maaf. Jadi udah menguning. Ini bentar lagi mungkin saya bongkar karena di bawahnya udah ada tanaman cabenya, kasihan cabenya. Dan alhamdulillah ini juga udah 14 kali panen kalau nggak salah. Jadi udah lumayan lama juga. Untuk daerah sini umur 14 sudah bisa dianggap lama, karena banyak dari teman-teman sama petani yang tanaman timunnya mungkin cuma sampai 10 panenan, 12 panenan itu sudah cukup. Ini sudah sampai 14, alhamdulillah. Nah, ini tanaman tetangga teman-teman. Nah, ini kalau dilihat dari sisi belakang udah mulai menguning semua daunnya. Nah, ini tempat untuk menyeng. Ini wah, banyak menyengnya. Yang tanaman sebelumnya habis di apa itu namanya, di anu menyeng. Dan ya teman-teman, hari ini merupakan bisa jadi hari terakhir panen. Mungkin besok atau lusa kita bongkar, dan mungkin untuk susulannya ada kacang panjang nanti untuk tutup lomboknya agar tidak terlalu kepanasan. Nah, ini karena di sini semua tanamannya lombok, jadi tadi ada tempat jebakan untuk menyeng, karena lombok pasti banyak menyengnya. Dan untuk mengantisipasi agar tidak menyerang timun, ya kasih itu tadi, lem ajaib. Kita taruh pada botol, pasang. Ini semua lombok cabai. Dan ini hasil panen hari ini. Ya kira-kira kalau dikarungin mungkin 3 karung, lumayan lah. Panenan ke-14, luas tanah sekitar 50-an ru. Gak tahu 50 ru itu seberapa ya.
Kalau kata orang-orang sih perlunya 3 kali 3 meter. Ini 50 ru kurang lebih. Panen rayanya alhamdulillah dapat 5 kuintal. Nah ini sekali panen ya 5 kuintal. Ini alhamdulillah juga akses jalannya enak. Ini adalah jenis timun Zatavi. Itu jenis timunnya, Zatavi F1. Saya lebih suka nanam timun Zatavi F1 karena buahnya yang bisa biar, kata orang Jawa, biar langsung banyak, tapi juga langsung habis. Kelebihannya itu. Kalau kekurangannya ya tergantung lah. Untuk masa panen lama enggaknya kayaknya tergantung perawatan juga. Nah ini, maaf ya tuh, rumputnya banyak karena lagi trauma nyemprot ini. Yang kemarin itu nyemprot rumput yang kena tanamannya, jadi enggak aku semprot. Ketimbang nanti tanamannya kesemprot lagi, rugi nanti. Padahal udah aku kasih apa itu namanya yang kayak corong gitu, tapi tetap saja kena. Padahal juga enggak banyak sih. Nah ini teman-teman mungkin bisa dibully. Silahkan dibully teman-teman. Ini vlognya tidak dari awal ya teman-teman, karena dari awal udah ada channel YouTube tapi masih bingung mau apa coba. Nah ini baru ada ide. Tidak masalah kan, seorang petani nge-vlog sekali-kali lah. Dan alhamdulillah walaupun hari ini yang isu beredar di mana-mana ya, bukan isu sih, pupuk sulit, pupuk mahal. Alhamdulillah timun harganya agak tinggi, jadi mungkin untuk beberapa petani timun tidak merasa terbebani lah, asal tanamannya bagus, masih panen ya, berapapun harga itu masih cukup. Tapi kalau enggak tahu, kalau harga timun berkisaran antara 1.500 gitu, karena kebutuhan pupuknya juga banyak. Kalau timun kurang pupuk ya pasti teman-teman tahu lah, timunnya kan bentuknya bulat bawah gitu, lalu yang atas kecil. Nah mungkin contohnya kayak seperti ini. Nah ini teman-teman, ini termasuk yang kekurangan nutrisi. Tapi kalau ini juga termasuk karena pohonnya yang udah tua juga sih. Nah yang lebih jelasnya seperti ini. Nah seperti ini. Ini kecil, ini bagian ini. Ini tandanya timunnya kurang nutrisi. Mungkin bisa ditambah pupuk NPK, dikocorkan atau ditaburkan. Nah ini bawahnya udah ada lomboknya udah lumayan tinggi. Kasihan nanti kalau enggak cepat-cepat dibongkar, hamanya turun ke lombok. Nah lomboknya jadi bolong-bolong ini daunnya, ini bolong-bolongan.
Ini lomboknya jenis lombok beli. Biasanya kalau orang-orang sekitar sini lomboknya cenderung yang lombok lokal, jadi mereka biasanya cari lombok dari yang sudah tua-tua, nanti diambil bijinya lalu disemai. Tapi ini karena mengejar waktu, saya pakai yang cepetan atau beli dari toko. Kalau masalah kelebihan dan kekurangan kayaknya hampir sama ya, bedanya kalau ambil langsung dari pohon, dari tumbuhan lombok yang udah tua-tua itu lebih awet dan lebih tahan hama katanya sih, tapi tidak tahu juga karena kita masih awal juga bertani, belum sepenuhnya pro. Nah ini alhamdulillah ini daunnya udah mulai menguning. Kalau ini tua juga iya, lalu ada jamur. Ini adalah tipe jamur. Biasanya kalau di awal-awal antisipasinya pakai fungi. Banyak jenis funginya, kalau teman-teman tanya ke para ahli yang nanam timun, nanti akan ada diberi saran yang obat fungi yang macam-macam. Kemarin ada yang ngasih saran pakai Equation, harganya enggak tahu berapa, itu mahal katanya. Ada yang pakai Daconil, Antrakol. Ini kalau aku pakai Antrakol, Daconil, maaf, Daconil. Saya coba pakai Daconil dan alhamdulillah berkurang. Selain faktor fungi, juga faktor pengairan. Timun adalah tumbuhan buahnya mengandung air. Semakin banyak air, tanaman timun juga semakin berbobot, beratnya juga bentuknya. Jadi kalau tanaman timun itu kekeringan ya dia akan mudah kering. Timunnya juga tidak seger. Nah, contohnya seperti ini. Ini kekurangan air. Tapi itu juga udah tua sih, jadi tidak bisa buat contoh mana yang kekurangan air, mana yang enggak. Nah mungkin itu saja teman-teman vlog pertama saya. Jika ada kesalahan, kekurangan ya mohon maaf. Sekali lagi saya tegaskan, ini hanyalah vlog, bukan menggurui, bukan pula tentang memberikan edukasi tentang pertanian. Ini semata-mata hanya vlog. Dan jangan lupa klik like, subscribe channel saya untuk membantu saya membangun channel ini mulai dari awal lagi. Karena sebenarnya udah ada sih, just tahun lalu, tapi masih males upload karena juga belum tahu idenya. Dan semoga ini adalah awal yang baik. Sekian dari saya, salam para petani muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.